kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya yang telah Kau berikan. Hanyalah satu yang sangat berkesan, jika penuh kasihan. Doaku laguku untuk memuji Dikau. Ku alunkan suaraku selalu untukmu, oh Tuhanku. Karena ucapan syukurku, pernyataan rasa kasihku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya, dari segalanya yang telah Kau berikan. Hanyalah satu yang sangat berkesan, cinta penuh kasihan. Doaku laguku untuk memuji Dikau. Ku alunkan suaraku selalu untukmu, oh Tuhan. Terimalah ucapan syukur, mana ucapan syukurku, pernyataan rasa kasihku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Ya, kita boleh minta syukur kepada Tuhan untuk segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita terus memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 93, betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya, kita boleh mengakui bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan kalau kita tidak merasa Tuhan itu baik, saya rasa tidak bisa kita nyanyi. Tapi kalau kita merasakan Tuhan itu baik, kita boleh nyanyikan lagu ini, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Ibadah penggembalaan hari ini
Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya menyertai kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing kita hari ini diambil dari Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa Tuhan itu baik, sekalipun kadang-kadang tidak seperti yang kami harapkan yang terjadi. Tapi kami boleh percaya bahwa Tuhan baik. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Kami datang kepada Tuhan pagi hari ini untuk memuji Tuhan, untuk menjembah Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Sungguh supaya hati kami boleh tertuju kepada Tuhan saja. Kami sungguh-sungguh mau beribadah kepadamu. Kami mau serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin tiap-tiap kami, untuk kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, kita akan bersaat teduh, tapi sebelum itu kita akan memuji Tuhan dari nomor 418, sepanjang jalan kehidupan ini. Nomor 418. Sepanjang jalan kehidupan ini, Ya, kita ulangi sekali lagi.
Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berangi. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Tuntunku akan bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Ya. Kita akan seluruh bersama
Sebelum itu kita akan berdoa. Kita berdoa. Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang kami sembah, yang kami muliakan. Di sini kami bersama-sama ya Tuhan, untuk bersama membaca firman-Mu dan merenungkannya. Dalam firman yang kami bahas hari ini Tuhan, jadi dalam hidup kami sehingga kami mengimani dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 17. Dari bahan satu kita, Yohanes 9 ayat 1 sampai 17. Kita akan membacanya secara responsori atau bergantian. Saya ayat ganjil, saudara sekalian ayat genap, begitu seterusnya sampai ayat 17. Mari kita baca mulai ayat 1. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengatakan kepada Dia yang mengutus aku, selama masih siang, aku datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia berudah ke tanah dan mengadu udahnya itu dengan tanah, lalu membasuhnya dalam kata-kata urang dan kaki. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang telah mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Tetapi waktu Yesus mengangkat dan mengenalkan kepada sahabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimana seorang berdosa dan mempercayai dirinya?" Maka timbul pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Ya, kita sudah mengikuti satu kita sampai pasal 9. Sebelumnya Yesus telah mengatakan dia adalah terang, dan juga banyak sekali yang dikatakannya. Dan kita lihat di sini Yesus berjalan ya. Makanya di situ ayat 1 katakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Nah, di sini yang saya mengerti bagaimana Yesus yang sudah jadi manusia, yaitu Tuhan yang menjadi manusia. Dari Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, jadi dia bisa berjalan. Nah, jadi kita melihat bagaimanakah kita dapat mengenal Tuhan, yaitu Tuhan yang bisa jadi manusia, yaitu adalah di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu kata murid-murid kepada Yohanes,
Nah, kata murid-murid Yesus pada Yohanes 14 katanya, bagaimana kami dapat melihat Bapa itu, Tuhan itu? Ya, kamu sudah bersama-sama dengan aku selama ini. Nah, ketika kamu percaya kepada aku, mengenal aku, kata Yesus, kamu melihat Bapa, melihat Allah itu. Jadi Yesus di sini menunjukkan dia itu Allah. Makanya dia melihat orang buta tadi. Jadi bagaimana orang buta yang sejak lahirnya tadi? Iya, Yesus memandang orang itu ketika dia sedang berjalan. Tubuhnya sebagai manusia, tapi dia sepenuhnya juga Allah. Di sini kita melihat Tuhan itu bisa melihat seseorang bagaimana belas kasihannya. Kita lihat ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Mungkin ada pertanyaan bagi kita seperti ayat 2 ini. Ada kita lihat orang, wah, ini kayaknya orang tuanya yang buat dosa makanya anaknya cacat lahir gitu. Atau bagaimana seperti orang buta ini? Mungkin kita menduga-duga ini. Ini karena orang tuanya nih gitu. Itulah prasangka orang murid-murid juga kepada orang buta tadi. Jadi jangan salahkan orang dulu pun seperti itu prasangkanya. Sama seperti sekarang yang kita lihat. Nah, ini karena dosa orang tuanya nih, atau karena dia sendiri nih. Nah, itu bisa terjadi. Nah, jadi jangan kita anggap seperti itu. Karena di sini dijelaskan ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi ada maksud Tuhan, tapi bukan Tuhan yang Tuhan izinkan dia buta untuk apa, tapi ada tujuan Tuhan supaya kita melihat. Nah, jadi sebenarnya perumpamaan atau contoh ini, saya pernah mendengar suatu khotbah bagaimana kita sebenarnya orang buta, katanya. Buta apa? Karena dosa kita buta, tidak melihat Allah. Kita sebenarnya terhilang, kita gelap di dunia ini. Kita tidak melihat dari lahir. Ketika kasih karunia Tuhan menganugerahkan Yesus Kristus pada kita dan kita selamat, itulah terang tadi ada. Makanya kita bisa melihat bagaimana itu Yesus juru selamat, kita terima, kita tahu, oh ini Allah itu. Kalau enggak, kita buta. Asli kita tidak akan menyembah Tuhan. Kita penyembah berhala semua. Kita menyembah yang kita anggap itu Tuhan. Itulah orang buta tadi, menyembah apa yang dianggapnya baik. Makanya di sini dikatakan bagaimana lah orang buta itu bisa juga secara pribadi kita sendiri buta secara rohani karena dosa tadi, terhilang jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Memang kita akui karena dari dulu kita orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita penyembah berhala dan seterusnya. Tapi kita lihat di sini pekerjaan itu ada dinyatakan di dalam orang buta tadi, ada maksud Tuhan, makanya Yesus lewat dilihatnya orang buta tadi yang sejak lahir. Ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi pekerjaan itu harus dikerjakan terus selama masih ada kesempatan, maksudnya. Ayat 5, ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Ya, di sini dikatakan bagaimana cara metode Allah yang membuat mata orang tadi melek, yaitu dengan mengaduk tanah dengan ludahnya dan mengoleskannya ke matanya. Jadi artinya kalau kita melihat beberapa mukjizat sebelumnya, metode Tuhan itu berbeda-beda cara menyembuhkan, bukan hanya satu cara. Jadi kalau kita lihat tabas dulu atau kita lihat dulu gelap dulu, pasti metodenya sama, air putih dibaca-bacai dikasih. Itu selalu seperti itu. Tapi Tuhan tidak mau cara yang sama, monoton. Karena Allah itu maha kuasa,
metodenya tidak selalu harus pakai air putih kasih minum. Nah, itu bahaya itu. Karena Tuhan berkuasa dengan cara apapun bisa dibuatnya. Tapi supaya orang melihat bagaimana cara apapun Tuhan bisa menyembuhkan dengan cara apapun. Seperti itu ya, kita lihat. Dan setelah dikatakan itu, orang buta tadi melakukan apa yang dikatakan Yesus. Jadi di sini saya juga mengerti bagaimana apa yang dikatakan Yesus itu dilakukan. Itulah firman Tuhan tadi. Jadi setelah kita belajar firman Tuhan, kita dengar nih apakah yang dikatakan Tuhan kepadaku, gitu kan? Contohnya, percayalah kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat, gitu kan? Enggak kita lakukan, enggak seperti orang buta tadi. Orang buta tadi lakukannya, pergilah, basuhlah. Berarti kan dia melakukan apa yang dikatakan Yesus. Itulah, pergilah, lakukanlah apa yang dikatakan Yesus. Nah, itulah tujuan kita beriman itu. Tujuan kita beribadah ini, melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Nah, itulah dia, kata Yesus itu seperti itu. Pergilah, basuhlah di kolam Siloam. Walaupun dia buta, dia lakukan. Mungkin ada yang menuntun, atau mungkin dia meraba-raba berjalan ke kolam Siloam. Mungkin nggak jauh, tapi setidaknya ada perjuangannya, ada imannya, melakukan itu apa yang dikatakan Yesus itu. Bisa aja dia diam, kan bisa diam. Nggak mungkin nih, gitu kan. Bisa juga. Tapi artinya Tuhan melihat dalamnya ada nggak niatnya ini. Nah, gitu dia. Imannya ada nggak nih? Ternyata ada. Ketika dioleskan gitu, dilakukannya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dan setelah kembali dia, matanya sudah melek. Ya, kita melihat bagaimana imannya jadi dalam hidupnya ketika dia melakukan apa yang dikatakan Yesus tadi. Ayat 8, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawab orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Jadi di sini dia bersaksi. Setelah dia mengalami mujizat, langsung dia ceritakan apa yang dilakukannya, apa yang dialaminya. Jadi orang yang sudah mengalami bagaimana perbuatan Tuhan tadi, langsung diceritanya ada perubahan. Dilihat orang, langsung orang penasaran, kok dia dulu kayak gini, sekarang kayak gini. Ada yang baik, positif. Bagaimana dengan kita kan gitu? Setelah kita dulu belum kenal Tuhan, sekarang kayak mana kan gitu? Pasti ada yang baru, yang orang lain penasaran, bertanya-tanya seperti orang buta tadi. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Siapa yang menyembuhkannya katanya? Yesus tadi yang disebut orang yang disebut Yesus itu katanya. Pertama pengenalannya hanya hanya sebatas Yesus, orang yang disebut Yesus itu. Jadi dia belum mengenal namanya Tuhan di situ. Yesus itu belum kenalnya dia adalah Tuhan. Tapi kita sekarang sudah tahu Yesus adalah Tuhan dan selamat kita. Bagaimana sampai itu pun dia lakukan gitu. Dan kedua, bagaimana dia menceritakan kepada orang lain. Sejauh mana dikenalnya, sejauh itulah diceritakannya. Jadi kita bersaksi itu nggak perlu baca-baca, nggak perlu. Ini contoh bersaksi yang singkat. Diceritakannya sejauh dia tahu tentang Yesus. Apa yang dilakukan Yesus pada dirinya, itulah disaksikan sama orang lain. Itulah kesaksian yang benar. Jadi ketika aku cerita sama orang lain, nggak perlu baca-baca. Enggak. Yesus berbuat ini sama aku. Ketika itu ku imani dan jadi. Itulah dia iman tadi. Dan terjadilah
apa yang dikatakan. Dan ketika ditanya kepada orang buta tadi, di manakah dia? Aku tidak tahu. Nah, sampai disitulah dia cuma tahu, dan lainnya tidak tahu. Nah, jadi kita nggak perlu panjang-panjang dan mau sok-sok tahu gitu ya. Kita bercerita gini sok-sok tahu, tapi sampai di situ yang kita tahu, ya situlah kita saksikan. Nah, begitulah bahasan ini bagaimana orang buta tadi sangat langsung ada perubahannya, dilihat orang dan langsung disaksikannya apa yang dibuat Yesus pada diri. Iya, seperti itulah yang boleh saya bagikan dari intinya bagaimana. Yang pertama tadi kan bagaimana kita itu sebenarnya buta. Buta artinya dalam keterpisahan dengan Allah karena kita sudah berdosa. Kita dulu penyembah berhala dari awal. Jadi ketika Tuhan Yesus menerangi kita, ya disitulah kita dapat mengenal selama di dalam dunia ini akulah terang dunia, katanya tadi ayat berapa ya? Ya ayat 5. Selama aku di dalam dunia ini akulah terang dunia. Jadi Yesuslah terang dunia itu. Jadi ketika kita datang kepada terang itu, yang kitanya dulu buta, ya kita pasti bisa mendapat terang itu. Nah, sejauh inilah yang boleh saya bagikan. Selanjutnya boleh kita sharingkan bersama-sama nanti. Ya, mari kita bersatu doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengajari kami bagaimana Engkau yang telah jadi manusia menyatakan dirimu dan menunjukkan mujizat-Mu melalui orang buta yang sejak lahir ini. Sejauh ini kami adalah orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, terhilang penyembah berhala dulu. Tapi Engkau terangi, Engkau berikan kami kasih karunia sehingga kami boleh merasakan terang itu, boleh melihat mata rohani kami yang buta menjadi melihat lagi. Inilah maksud Tuhan dalam kisah cerita ini Tuhan. Dan juga bagaimana Allah menunjukkan dengan cara apapun Tuhan bisa melakukan mujizat itu, dan supaya kami melihat dan menceritakan kepada orang lain bagaimana dan apa yang Tuhan buat dalam hidup kami, supaya itu boleh menjadi kesaksian. Sejauh yang kami tahu boleh Tuhan pakai. Terima kasih ya Tuhan buat firman hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah bersaat teduh. Sekarang kita masuk ruang kesaksian atau sharing bagi saudara-saudara, kaum ibu khususnya. Kalau ada dari tidak kaum ibu pun boleh dipersilakan. Tapi sebelum itu kita akan bernyanyi nomor 93 tadi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana,
Silakan kalau ada yang berbagi sharing kaum ibu, tidak kaum ibu bisa kata di sini. Saya hanya ingin bertanya ada di sini. Nah, tadi katanya sini kan di ayat satu kita, murid-muridnya berkata kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Nah, di sini saya mau bertanya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Di sini dikatakannya, saya belum mengerti di ayat 4 ini kita yang di ayat 3 jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saya belum mengerti. Maksud saya ini kan mengalami kecacatan di dalam tangan saya kan, dan begitu juga dengan anak saya si Raya, ya kan? Jadi di sini dikatakan ini bukan dosa keturunan atau bukan dosanya dan bukan dosa orang tuanya. Jadi di sini katakannya tadi ini adalah pekerjaan Tuhan. Saya belum mengerti, Bu. Bagaimana ini pekerjaan Tuhan? Tolong jawab, terima kasih. Ya, baik, nanti kalau ada lagi yang mau menjawab atau berbagi dari bagian firman Tuhan ini boleh ya. Tadi ada pertanyaan, apa maksudnya ayat 4 ini? Kalau orang ini tadi buta, dalam anggapan murid-murid, apakah ini karena dosa orang tuanya atau karena dosanya? Tadi Bapak Sila sudah menjelaskan ya, ini bukan karena dosa. Orang banyak punya konsep, kalau ada sesuatu yang terjadi pada kita, berdosa dunia. Di sini nggak cerita karena dosa. Ada memang itu terjadi, akibat dosa itu pasti ada. Kita sudah belajar ya akibat dosa. Tapi untuk konteks yang ini, bagian yang ini, Tuhan tidak menyoroti melihat ke dosa orang ini. Tapi makanya Tuhan menjawab itu bukan dosanya, bukan dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Apa maksud bagian ini? Tuhan mau pakai orang ini sebagai alat peraganya Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan menjadi alat peraganya Tuhan, supaya lewat hidup orang ini, orang lain bisa mengenal Tuhan. Orang lain bisa melihat perbuatan Tuhan nyata. Jadi Tuhan mau pakai orang ini. Tuhan izinkan orang ini buta sejak lahirnya. Tapi di situ Tuhan mau tunjukkan bagaimana Tuhan bekerja atas orang itu. Bisa mengerti ya? Jadi ini alat peraga Tuhan. Aplikasinya dalam kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa lewat situasi itu kita bisa melihat perbuatan Tuhan. Di kelompok jam doa, Bapak sering bilang ya, kalau nggak pernah kita menderita, kalau takut kita menderita, kita nggak akan bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tapi dalam penderitaan kita itu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya. Jadi jangan takut menderita, jangan elakkan penderitaan. Ya, kalau di 1 Petrus dikatakan, ya, pencobaan, berbahagialah apabila kamu jatuh dalam pencobaan. Maksud semuanya itu untuk menguji kemurnian imanmu. Ya. Tuhan mau melihat itu. Ya.
Tapi konteks yang ini Tuhan mau pakai orang ini menjadi alat peraga. Hubungannya tadi kakak bilang ya, anak kami tidak seperti anak-anak yang lain, ada kekurangan. Kakak juga bilang tanganku ini loh. Apakah ini karena dosaku? Iya. Kita ingat satu hal, kita belajar ya. Dosa itu urusan siapa? Urusan kita. Kita yang berjuang menyelesaikannya. Kita sudah belajar, kalau tahu kita ada dosa kita datang sama Tuhan. Bukankah Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib? Jadi ketika ada penyakit, ketika ada masalah, kalau dosa kita itu sudah kita selesaikan di dalam Tuhan Yesus, selesai. Tidak ada hubungannya dengan penyakit kita, gitu ya. Jangan nanti kalau memang benar dosanya sudah selesai, kalau ada sesuatu terjadi, ulang-ulang gara-gara dosa. Kalau kamu selalu memandang kepada dosa, dulu nggak ngitung dosa duje. Pak dosa maka dia bakal. Kita sering mengalami orang seperti itu. Dan ketika kita mengalami sesuatu penyakit, masalah, ya problem dalam hidup, kita memikirkan ini karena dosa aku ngebaca maka bagi. Kita ingat satu hal, siapa yang menyelesaikan dosa? Siapa yang bertanggung jawab atas dosa kita? Tuhan. Jadi ketika kita sadar kita berdosa, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita datang dan mengakuinya, itu selesai. Bisa mengerti ini ya? Iya. Jadi jangan lagi merasa karena dosaku ini, dosaku sudah selesai. Akibat dosa pasti ada. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, dosa itu selesai. Jadi bagian ini bukan berbicara menyoroti tentang dosanya. Tuhan mau pakai orang ini sebagai alat peraga untuk menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dalam orang ini. Dan Tuhan sudah bekerja sehingga orang ini tadi dikatakan tadi dia bisa menyaksikan perbuatan Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan jadi alat peraga lewat penderitaan kita, lewat kesulitan kita. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana kita keluar dari kesulitan itu. Jadi Tuhan izinkan kadang-kadang situasi sulit terjadi supaya kita nanti bisa menyaksikannya, bisa menolong orang lain yang mengalami penderitaan seperti yang kita alami. Begitu ya. Jadi kadang-kadang Tuhan pakainya kita, Tuhan izinkan kita mengalami situasi yang sulit supaya di situ pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan. Sudah bisa terjawab ya Kak? Ya, baik. Saya persilakan yang lain yang mau berbagi atau tidak dari bahan ini pun tidak apa-apa, dari bagian firman Tuhan yang lain. Dipersilakan. Adakah lagi? Kalau tidak ada, saya juga mau berbagi gitu. Waktu saat teduh ini di rumah gitu, saya juga berpikir gitu. Jadi kan ini katanya bukan karena dosanya, tapi mau menyatakan kemuliaan Allah katanya. Maksudku gini, kulihat bahwa Tuhan itu berkuasa gitu. Dia punya hak, otoritas kepada siapa dia mau memberikan apa yang terjadi dalam hidup orang itu gitu. Kan ini kan orang ini pun nggak tahu kurasa bahwa Tuhan mau bekerja di dalam dia gitu. Dia buta kalau terus dibaca itu sampai habis itu dia sudah dewasa gitu katanya, waktu orang tuanya itu di apa sama orang panis itu kan dia sudah dewasa gitu. Jadi kuliah di situ itu hak. Berarti dalam hidup kita ini Tuhan berkuasa gitu. Terserah Tuhan mau seperti apa kita gitu. Dan tapi kulihat di sini Tuhan nggak membiarkan itu terus buta, orang kan mau dinyatakan kemuliaan Tuhan itu gitu lewat orang itu gitu. Terus yang kedua yang kulihat di sini dari pihak orang buta itu juga waktu disuruh Tuhan pergi basuh kamu ke Siloam itu gitu. Itu yang kulihat dia mau melakukannya itu gitu. Kan waktu itu dia di sini belum kenal juga itu Tuhan Yesus, maka orang yang disebut Yesus itu gitu.
Jadi aku juga merenungkan gitu, ini orang ini juga ada beriman dia akan apa yang dikatakan Tuhan itu gitu. Jadi terus itulah pikiran ini, ada juga pikiran begitu. Mungkin apa karena dia udah buta itu kan, kalau orang sakit itu udah lama apa aja kata orang kan dilakukan gitu. Tapi enggak seperti itu kulihat orang ini gitu ya. Dia buktinya bagaimana seterusnya itu dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus itu. Boleh ya berimanlah kepada Tuhan Yesus itu. Tuhan menjumpainya gitu, bukan hanya sampai pada kesembuhan itu, tapi Tuhan terus menuntun hidupnya sampai dia bertemu dengan Tuhan itu. Aku di situ kulihat bahwa betapa memang sungguh besar kasih Tuhan itu, kuasa Tuhan itu kepada manusia ini gitu, kepada ya kita gitu kan. Setelah kita di dalam Tuhan ini ya kita boleh mengerti bahwa Tuhan itu boleh mengasihi kita gitu, boleh karena sudah ada hubungan kita dengan Tuhan itu gitu. Jadi saya juga bersyukur gitu kepada Tuhan itu bahwa kita dipilih oleh Tuhan, saya dipilih oleh Tuhan itu gitu. Di dalam waktu dulu ketidakpercayaan saya gitu, tapi Tuhan memilih saya gitu untuk boleh percaya kepada Tuhan itu. Itu saja yang boleh saya lihat dari firman Tuhan ini. Terima kasih. Adakah lagi? Masih ada kesempatan kalau mau berbagi. Kayaknya cukup hari ini ya. Kalau begitu kita akan membacakan beda, tapi sebelum itu kita bernyanyi memuji Tuhan terlebih dahulu dari nomor 93 itu tadi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Shalom. Ya, saudara kasih, kita akan melihat kertas beda kita. Kita akan melihat jadwal bagian yang pertama. Kita bisa lihat jadwal kegiatan kita minggu ini. Minggu jam 9 ada ibadah pengembalaan anak dan dewasa yang saat ini sedang berlangsung. Jam 11.30 Jumat itu saudara kasih tidak ada karena kita minggu pertama dan minggu ketiga. Jam 7:30 hari Minggu nanti kita ada Paskah PI dan KKS di Lotepu. Jadi kita boleh mengajak saudara-saudara kita untuk datang jam 7:30 nanti di Lotepu. Kita boleh hadir lebih awal, jam 7 pun sudah boleh kita hadir karena kita akan boleh menyambut orang-orang yang datang. Hari Kamisnya jam 5 sore kita ada persekutuan anak Kamis Gembira. Jam 7:30 ada persekutuan doa dan training pelayan. Ini juga kita percepat karena untuk persiapan kita Paskah Jumat Agungnya untuk 3 pos. Jadi jam 7 sudah boleh kita hadir untuk persekutuan doa dan training pelayan. Dan hari Sabtu ada jam 3 sore persiapan ruangan ibadah. Kita dapat melihat poin yang kedua, saudara-saudara kasih, daftar pelayan ibadah pengembangan minggu. Kita bersyukur untuk pelayan Tuhan pada minggu ini yang sudah mengambil bagian. Dan kita boleh lihat untuk pelayan-pelayan Tuhan minggu depan. Pengkhotbah ada Abang Saprianta Subakti, kita akan doakan. Saat teduh ada Abang
Bapak Keisa yang akan membawakannya. MC ada Monda, pemusik saya sendiri, sharing itu anak dan remaja, pembacaan beda Ibu Tiur, penerima tamu keluarga Bapak Keisha, dan kebersihan Monda Bapak Kris dan saya sendiri. Sekolah minggu ada Kak Mas Nita. Kita saudara kasih, kita lihat poin yang ketiga, doa syukur, syafaat dan permohonan. Kita bersyukur untuk ibadah pengembangan hari ini. Kita doakan semua pelayan ibadah ini. Kita poin yang ketiga, kita doakan Paskah dan PI yang kita lakukan. Tanggal 13 April hari ini juga di Semangat Baru, di Ski dan di Waskwa Tepu, kita doakan untuk Paskah dan PI ini. Tanggal 18 April Jumat jam 9 pagi ada Paskah Jemaat Pos Tanjung Angkat Bahorok dan Seskala. Tanggal 24 April Kamis jam 4 sore ada Paskah Anak Kamis Gembira dan Sekolah Minggu Tanjung Angkat. Dan tanggal 1 Mei Kamis jam 2 siang ada Paskah Anak Sekolah Minggu di Panti Asuhan Binjai. Kita mengadakan persembahan khusus untuk semua acara Paskah dan PI ini. Dan poin keempat, kita doakan persiapan jemaat dalam mengikuti perjamuan kudus dan Paskah Jumat Agung 18 April 2025 di Pos Tanjung Angkat. Ya, ada topi doa tambahan? Ya, kalau tidak ada, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kudus. Kami sangat bersuka cita ya Tuhan, karena di hari ini hari-Mu Tuhan, kami digembalakan oleh Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami. Kami boleh belajar Tuhan. Dan Tuhan boleh mengajari kami pada pagi hari ini Tuhan. Di mana kami sadar Tuhan, kami tidak ada kekuatan, kami tidak ada kuasa untuk menang dari dosa itu Tuhan. Kami tidak ada kekuatan untuk bisa lepas dari upah dosa itu Tuhan. Tetapi oleh karena belas kasih Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan, Tuhan menganugerahkan kami keselamatan itu Tuhan. Dengan darah-Mu yang kudus itu Tuhan, kami boleh didamaikan ya Tuhan. Murka yang harusnya kami terima itu, tapi Engkau menanggungnya di kayu salib itu Tuhan. Sungguh Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan pada orang-orang berdosa seperti kami ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, melalui saat teduh-Mu kami disegarkan lagi, kami diyakinkan lagi Tuhan. Ketika kami boleh mengaku percaya, kami harus hidup Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Allah di muka bumi ini. Kami harus menjadi surat terbuka itu Tuhan. Kami harus memikirkan perkara yang kekal itu ya Tuhan. Tuhan, Kau melihat semua hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Layakkan kami Tuhan. Roh-Mu yang kuduslah terus yang mengajari kami Tuhan, agar kami boleh hidup hari lepas hari semakin serupa dengan-Mu Tuhan Yesus, semakin kudus di hadapan-Mu Tuhan. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Kami juga terus berdoa dan bersyukur Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan Tuhan minggu depan, agar Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang yakinkan mereka bahwa terlebih dahulu Tuhan yang melayani mereka, bukannya kami yang terlebih dahulu melayani, tetapi Tuhan yang melayani. Tuhan sendiri yang memberikan kami contoh bagaimana Tuhan datang ke bumi ini untuk melayani, bukan dilayani. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Paskah PI dan KKR kami, di mana saat ini juga Tuhan hamba-hamba-Mu Pak Lingga dan Pendeta Barus saat ini sedang mengabarkan Injil itu di Semangat Baru di Ski itu Tuhan. Karena kami memiliki keyakinan kokoh Tuhan di dalam Injil. Injil itu bukan hanya disampaikan melalui kata-kata saja, tapi melalui kuasa Roh Kudus dan dengan keyakinan yang kokoh Tuhan. Agar ketika berita baik itu disampaikan Tuhan, orang-orang boleh Tuhan anugerahkan iman itu Tuhan. Mereka boleh berbalik Tuhan kepadamu Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kami boleh memperoleh keselamatan itu Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk hari ini juga nanti malam Tuhan. Kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan sudah membukakan jalan di desa Lotepu itu Tuhan. Dan hari ini kami memohon Tuhan, kembali Tuhan yang menolong kami, menyertai kami. Tuhan yang memakai semua pelayan-pelayan Tuhan untuk boleh mempersiapkan tempat di desa Lotepu itu Tuhan.
undangan yang sudah kami sebar Tuhan, Tuhan hanya akan melembutkan hati orang-orang yang menerima undangan itu, sehingga mereka boleh datang Tuhan, dengan hati yang rindu mereka datang. Dan Tuhan juga yang memakai hamba-hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Ada Pak Lingga, ada Pendeta Barus juga, Tuhan yang tolong, Tuhan yang taruh perkataan Tuhan dalam hati dan pikiran mereka. Dan orang-orang yang mendengar Tuhan akan disegarkan lagi Tuhan, sehingga boleh mereka mengambil keputusan dalam hidupnya untuk mengikut Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Paskah kami 3 pos yang akan kami lakukan pada hari Jumat ini, Jumat depan Tuhan, di mana kami juga rindu ketika 3 pos ini boleh bersekutu bersama memuji nama Tuhan. Ada firman Tuhan yang baru yang kami dengar, yang akan menyegarkan jiwa kami Tuhan, yang akan menambahkan perkataan Tuhan dalam hati kami, sehingga kami semakin mengerti kehendak Tuhan ketika kami boleh mendengar firman-Mu nanti Tuhan. Ajar kami 3 pos ini Tuhan untuk semakin sehati, semakin seia sekata dalam menjalankan tugas-tugas Tuhan yang berikan di bumi ini. Kami tahu kerinduan hati-Mu Tuhan agar setiap orang diselamatkan. Oleh sebab itu kami juga memiliki kerinduan untuk boleh memberitakan Injil itu di desa-desa di sekeliling kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami 3 pos ini semakin satu hati kami semakin bahu-membahu Tuhan untuk boleh bekerja di ladang Tuhan itu, karena begitu banyak tuayan itu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, layakkan kami 3 pos ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk bekerja di ladang-Mu. Kami juga terus berdoa untuk Paskah anak Kamis Gembira yang akan dilakukan di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, anak-anak itu berharga di mata-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ketika mulai Paskah ini, Engkau yang mengantarkan anak-anak itu Tuhan, sehingga dia boleh mendengar firman kebenaran itu Tuhan. Dan bukan hanya itu saja Tuhan, kami percaya orang tua pun yang menghantarkannya juga akan mendapat berkat dari firman Tuhan itu, sehingga boleh mereka memiliki iman yang sama Tuhan, sehingga boleh mereka percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami percayakan hal itu Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Paskah kami di Binjai itu Tuhan, di panti asuhan itu Tuhan. Kami tahu Tuhan betapa mereka merindukan sosok orang tua, tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami boleh memberikan kasih kami, terlebih lagi ketika kami boleh memberitakan kasih yang terbesar itu, ada Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa mereka. Kami percaya itu penghiburan yang luar biasa bagi mereka Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan yang akan menolong semua pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam acara Paskah di panti asuhan itu Tuhan. Tuhan yang menolong transportasi, cuaca semua Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik. Dan saudara-saudara kami yang di panti asuhan itu Tuhan, biarlah bersuka cita akan hal itu. Terlebih lagi bolehlah mereka mengambil keputusan dalam hidup mereka Tuhan Yesus, untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk kecukupan dana Tuhan dalam pos Paskah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ini membutuhkan dana, tapi kami tahu Tuhan Engkau Allah yang mempunyai segala sesuatu, Engkau Allah yang memiliki segala sesuatu. Yakinkan kami Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, untuk kami boleh memikirkan juga tentang kebutuhan dana ini. Tuhan yang memberkati setiap usaha anak-anak Tuhan, agar kami boleh melihat ada Tuhan yang menolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami juga berdoa untuk kesiapan hati kami dalam perjamuan kudus nanti Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami percaya ada maksud Tuhan ketika kami boleh berkumpul 3 pos ini, agar kami semakin sehati untuk boleh memberitakan Injil, kabar baik itu Tuhan, di desa-desa sekitar kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kami juga Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong hamba-Mu Ibu Tiur, Tuhan yang menaruh perkataan Tuhan dalam hati dan pikirannya. Begitu kami juga anak-anak Tuhan, Tuhan yang memampukan kami untuk boleh mengerti perkataan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur dan doa-doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian dari nomor 481. Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa dahi mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku tersesat dalam dosa, Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus datang menyelamatkan aku. Pulih angkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Kita berdoa. Ini yang kami imani Tuhan, kalau kami menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhan juga ada di dalam kami, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Kiranya inilah yang menjadi iman kami bersama di tempat ini. Tuhan yang menganugerahkan keyakinan itu. Dan kembali kami akan datang kepada Tuhan untuk mendengarkan perkataan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara ke dalam tiap hati jemaat-Mu hari ini Tuhan. Engkau yang membukakan hati kami, supaya perkataan Tuhan itu tinggal diam di dalam kami, bahkan bertumbuh hingga berbuah. Kami menyerahkan waktu ini, Roh Kudus-Mu yang menolong tiap-tiap kami untuk bisa memahami firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk berkata-kata di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk. Ya. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita melihat bagian firman Tuhan hari ini. Di sana ada tertulis gambaran Adam dan Kristus. Diambil dari Roma 5 ayat 12 sampai 21. Tapi sedikit kita mengulang bagian Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Masih ingatkah kita apa yang kita dapat di dalam pesan firman Tuhan di Roma pasal 5? Firman Tuhan di sini mengingatkan kita bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita dibenarkan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini masih ingat kita ya? Masih kita segar dalam ingatan kita perkataan ini, dan kita terimanya firman Tuhan ini, beroleh tempatnya dia di hati kita. Kan begitu ya? Bagaimana iman itu jadi di dalam hidup kita kalau dia beroleh tempat di hati kita. Aku tahu, aku percaya, dan aku menerima. Ini yang membuat kita beriman di dalam Tuhan. Roma 5 ayat 1 sampai 11 mengingatkan bagaimana kita yang dibenarkan. Kita beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita beroleh jalan masuk oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita beroleh kasih anugerah Tuhan yang besar, bahkan dikaruniakan Roh Kudus. Itu dari ayat 1 sampai ayat 6, 2 minggu yang lalu.
Lalu kita yang dibenarkan, kita beroleh kepastian keselamatan. Masih kita ingat ya, di dalam Tuhan Yesus kita memiliki kepastian keselamatan, diselamatkan dari murka Allah. Di dalam Tuhan Yesus kita diselamatkan oleh hidupnya sendiri, sehingga kita beroleh hidup yang daripada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kita bermegah, meriah ukur. Lihatnya keriahan ukur bahasa. Kita akan kaitan meriah ukur. Kita akan melala sendu. Kita akan berharga sawit. Lihat susun nendu. Ya, tak kaibe kan gitu ya. Karena apa kita bermegah? Firman Tuhan minggu lalu di ayat 11 Roma 5 ayat 11 itu, kita bermegah oleh karena Kristus yang sudah membenarkan kita, yang memberikan kita hidup sebagaimana Yesus hidup. Ini yang kita dapat ketika kita dibenarkan dalam iman. Bagian firman Tuhan hari ini mau menjelaskan kepada kita, ya, surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma, menceritakan di bagian Roma 5 ayat 12 sampai 21 bagaimana Paulus menggambarkan dosa dan pembenaran. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Ya, kita akan bergantian membacanya. Saya ayat 12, saudara-saudara ayat 13, demikian seterusnya sampai ayat 21. Saya baca ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperlukan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karena Allah tidak sama dengan gambaran Adam, sebab tidak pernah melanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam dosa maut. Jauh lebih besar. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar bagi mereka yang menjalankan ibadah selamanya dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketaatan satu orang, semua orang akan menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia berkuasa oleh kebenaran hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita gambaran Adam dan Kristus. Kita kenal Adam, kenal kan gitu ya. Kita bisa mengenal Adam di Kejadian pasal 1, 2, dan 3. Ya, kita tahu bahwa Adam itu manusia pertama yang diciptakan Allah. Dia diciptakan sungguh amat baik ketika dia selesai dijadikan oleh Allah. Dia hidup di dalam Taman Eden, menikmati semuanya,
sempurna, tidak ada yang kurang. Tapi kehidupan Adam tidak terus berlangsung sempurna. Dia jatuh ke dalam dosa oleh karena dia melanggar perintah Tuhan. Akibat pelanggaran yang diberikan Adam, semua manusia menjadi berdosa. Benih dosa itu sampai kepada semua keturunannya. Masih aku ini kita ada keturunan Adam. Keturunan dari manusia pertama yang dijadikan Allah, yang sempurna itu. Tapi itu rusak. Adam kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua keturunannya juga kehilangan kemuliaan Allah. Makanya ayat 12 tadi dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, itulah Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang bisa menutup atau menghambat dosa itu. Makanya sering kita dengar dosa itu menjalar, jolor. Ya. Tapi sebenarnya arti kata menjalar di sana dari bahasa aslinya, dosa itu membuat kita menyimpang dari jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Dosa itu yang membuat kita menjauh, pindah dari jalan ketetapan Tuhan. Dan akibat dosa itu adalah maut. Banyak sekali orang tidak menerima ini. Allah itu gak adil. Masa karena satu orang Adam semua manusia jadi berdosa? Kan Adam, salah Adamnya itu dulu. Ya kita, seandainya kita dulu yang dijadikan Tuhan pertama, entah parahnya kita asal Adam, kan gitu ya. Dulu anak saya Bibi pernah bilang begitu. Kenapalah mereka makan buah pohon yang dilarang Tuhan? Banyak kali pun di situ. Kalau aku tadi di situ, buah rambutan aja aku makan, karena sukanya dia rambutan. Gak akan kumakan yang dilarang Tuhan itu. Sering kita tidak menerima situasi ini. Kita yang di sini, terterima kitanya. Oleh karena pihak dosa yang diturunkan Adam, sehingga kita pun orang berdosa. Ada cerita sekolah minggu gitu ya, ada seorang bapak, ya dia panas terik harus nyangkol sawahnya, dia mau buka sawah itu mau tanam padi. Jadi kan dia mau harus tangkoli dulu supaya bagus nanti tanahnya bisa ditanam padinya. Tapi waktu dia sedang nyangkol itu apa yang dikatakan? Dia jumut-jumut. Sambil dia nyangkol dia bilang, Adam, gitu ya. Seolah-olah dia bencikan lihat si Adam. Jadi waktu dia nyangkol itu lewat Pak Pendetanya. Didengarkan Pak Pendeta ini lah, kuakin maka jemaat gue, Adam nilai sangat nyangkul gitu ya. Lalu Pak Pendeta tanya, kenapa kamu Pak? Kok kamu sebut nama Adam setiap kali cangkolan? Adam gitu ya. Ya iyalah Pak Pendeta, kan gara-gara Adamnya ini. Coba minta di Adam gak melanggar apa yang dikatakan Tuhan, kan gak susah payah aku mencari makan. Kan karena dosa keturunan ini, gara-gara Adam aku jadi susah cari makan. Kalau nggak tadi santai-santai aja semua keturunannya di Taman Eden, nggak perlu kerja kata. Jadi sangat tidak terterima di hatinya. Kalau udah ada kekesalan dan akar pahit, apapun disampaikan rupanya nggak akan masuk. Ya udah, bolak-balik kok masih sampai di sini ya jemaat ini, pikir Pak Pendeta. Padahal kayaknya aku udah sering khotbah ini. Kok terus dia nggak menang, bahkan dendam kali dia dengan Adam. Kita jadi malah mau dendam kalau kita dengan nini bulang tak Adam. Ya, karena kan dia dulu nini bulang kita ya. Jadi akhirnya Pak Pendeta bilang, Pak nanti malam datang ke rumahku ya. Ya aku akan menjamu makan malam. Pak Pendeta ini baik kali, jarang-jarang loh ada pendeta kayak gitu. Di sini pun belum ada ya. Diundang datang makan malam. Iya Pak siap. Wah semangat dia. Tak lagi bilangnya Adam. Nyangkol dia cepat. Kurang cepat rasanya sore. Tiba hari sore dia ajak istrinya, ayo kita diundang Pak Pendeta makan. Singkat cerita sampai dia di rumah Pak Pendeta bilang gini, Pak semua hidangan makan malam ada di meja, sudah kusiapkan. Tapi ada satu tempat kututup pakai tudung saji.
Yang itu jangan makan ya Pak. Iya. Kami mau pergi, ada pertemuan hamba Tuhan katanya. Jadi Pak, ya bebas, anggap rumah sendiri, makan saja sekenyangnya. Tapi yang satu yang ditutup pakai tudung saji itu jangan kau makan. Wih, anggap rumah sendiri makan, ada ayam panggang, BPK, rendang, sop, ya itulah semua. Dan dia menikmatinya. Pak Pendeta bilang makan saja. Nah setelah mereka kenyang makan suami istri ini tadi, jemaat ini, penasaran dia, Mak, apalah yang ditutup Pak Pendeta itu? Iya ya, tapi katanya tadi jangan buka, udahlah, nggak usah buka. Intip yuk, kan Papa itu lagi pergi, nggak kan tahu dia kalau kita intip. Jangan, kan udah kenyang kita. Entah apa boleh bukit itu untuk Pak Pendeta nanti kalau dia pulang. Siapa tahu belum makan supaya nggak kita cekuhi semua, kata istrinya lagi. Ah, penasaran kali aku kata. Intip aja sedikit. Ya terserahlah, kata istrinya. Waktu dia buka sedikit, lompat tikus. Rupanya di dalam tadi tikus hidup. Aduh, gawat. Kayak mana kita buat ini? Ketahuanlah kita kalau udah kita buka tadi tutup ini. Padahal tadi Pak Pendeta bilang jangan buka. Ayo kita cari tikus tadi kemana lah? Udah sibuk mereka nggak dapat tikusnya. Cari tikus lompat. Nggak lama pulang lah Pak Pendeta. Sudah makan Pak? Sudah. Udah keringatan dia. Nggak teringat lagi kenyang tadi. Udah pucat. Udah dingin badannya. Iya. Lalu ditanya Pak Pendeta, bisanya menikmati makanan tadi? Bisa Pak, katanya. Kok kayak lemah sekali lah kami ini? Apa yang terjadi? Iya. Takut. Kenapa? Bingung Pak Pendeta. Iya Pak, gini ya sebenarnya. Tadi kan Bapak bilang jangan buka itu. Penasaran aku. Setelah selesai makan, ku buka. Entah apa isinya dalam. Enggaknya maksudku makannya Pak. Cuman penasaran saja. Iya. Enggaknya ada maksudku yang lain. Rupanya jadi ketahuan lah kalau ku buka itu lompat tikus tadi Pak di dalam. Udah nggak ada lagi tikusnya katanya. Iya. Lalu tertawalah Pak Pendeta. Begitulah Adam dulu. Jadi jangan kau salahkan terus Adam. Iya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghambat dosa. Ketika Adam di Taman Eden, ada iblis yang memberontak. Dia tidak siap kalau dia saja yang akan dihukum. Dia menggoda Adam. Adam ingat kalau Tuhan melarang. Hawa ingat itu. Waktu dia bujuk suaminya, ayo kita makan itu. Kata ular ini supaya kita bisa menjadi seperti Allah. Ini loh tawaran yang manis. Supaya bisa menjadi seperti Allah. Iya ya. Itu yang membuat mereka tergoda. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Dosa itu membuat kita kadang jatuhnya di saat kita ingin menjadi seperti orang lain. Gak bisa puas dengan apa yang ada pada kita. Jemaat tadi gak puas ya, padahal sudah ada beberapa menu yang boleh mereka santap dan nikmati. Tapi karena penasarannya apanya menu Bapak ini, kok yang ini gak dikasihnya ku makan, kok harus ditutupnya. Intiplah. Apakah beda menu jemaat dengan menu Pak Pendeta? Entah apanya makanan Bapak ini. Rasa penasaran ini, keingin tahuan, keingin menjadi seperti orang lain. Ini yang membuat menjadi berdosa. Jadi benih dosa itu, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, benih itu ada pada setiap manusia. Anak-anak gak pernah diajari mamanya untuk punya sifat egois. Kalau mainanku gak boleh disentuh orang, gak pernah ini datang dari mama atau orang tua. Tapi kenapa anak-anak kalau kita perhatikan, ya kalau sudah dia pegang jangan diambil. Kalau diambil dia menjerit, karena dia rasa itu miliknya. Benih itu sudah ada di sana. Tidak pernah diajari anak-anak berbohong. Tapi hari ini anak-anak usia 3 tahun pun sudah pintar berbohong. Itu benih yang sudah ditanamkan. Ya. Tapi Allah tidak membiarkan dosa itu terus menguasai manusia. Kita tahu, kita sudah kenal Adam. Oleh karena satu orang Adam, ya,
maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Tapi kita mau lihat, ada gambaran Kristus di sana. Siapa Kristus? Dia yang diberikan oleh Allah. Oleh karena kasih Allah yang besar itu, Dia memberikan Yesus Kristus untuk kita, supaya kita tidak binasa. Inilah yang membawa satu pribadi untuk bisa membuat manusia keluar dari dosa. Bisa kita mengerti ya? Roma 5 ayat 1 sampai 11 itu bagaimana kita dibenarkan. Tapi proses pembenaran itu datangnya bukan karena Adam. Pribadi Adam membuat kita itu berdosa. Pribadi Adam itu membuat kita itu dihukum, mengalami maut, kematian. Tapi ada satu pribadi, itulah Yesus Kristus. Mari kita baca bersama-sama ayat 15. 1, 2, ya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sampai sini dulu. Apa katanya tadi? Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Kenapa dengan karunia Allah? Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Kata jauh lebih besar lagi ini membuka pikiran kita hari ini, supaya kita gak menyalahkan Adam terus seperti jemaat yang tadi. Iya. Dalam terik yang panas, dia ingat firman itu, susah payahmu akan mencari pekerjaan, akan mencari makan minum, sehingga dia tidak lagi melihat apapun selain kutukan itu saja. Kita kan gak sampai terus hanya di situ berdiri, berpikiran. Karena dosa Adam ini semua asalnya kencasi sulit, pan dosa nanti nini gulau tamare dan bagian kita. Gua kin bakal dia menjingkat, iya, bendut nambah rambi ciduri nih, maka sadar kita lar batang durin katanya. Iya, kan ada sering orang bilang gitu ya. Iya, selalu menyalahkan nenek moyang keturunannya, padahal dia sendiri pun ada benih dosa di sana. Kita lihat di sini supaya kita tidak terus mempersalahkan orang lain. Pelajar kita di sini memahami siapa kita. Kita ini sudah memang orang berdosa, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk keluar dari dosa itu. Dikatakan di sana tadi, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Tadi karena oleh pelanggaran Adam semua orang telah jatuh dalam kuasa dosa. Tapi kita ingat jauh lebih besar kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, yaitu Yesus Kristus. Ini kasih karunia Allah. Kita sudah berulang-ulang mendengar tentang kasih karunia Allah. Sudah tahu kita apa arti kasih karunia Allah? Entah udah lupa kita. Apa itu kasih karunia Allah? Apa saya sering katakan? Sesuatu yang diberikan Allah kepada kita yang sebenarnya kita gak layak menerimanya, lah cocok kita tidak kencang, tapi itu diberikan. Makanya ada kata jauh lebih besar kasih karunia Allah. Jadi dosa keturunan itu jangan dibesar-besarkan. Kadang-kadang kita mau terjun ke dalam dosa itu, mau kita selesaikan dosa itu, atau kita terus mempersalahkan dosa keturunan itu. Padahal ada kasih karunia Allah. Mari kita alihkan pandangan kita, perhatian kita, supaya kita mengerti ini loh jalan keluar atas dosa itu. Kasih karunia Allah. Adikku tuh anak du. Bagikin kami gue biar nanti bagi karo mergane. Ya raja kata. Itu terus yang dibesar-besarkan, gak akan keluar kamu dari dosa itu. Tapi kalau kita lihat ini loh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukannya? Kita lihat ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang,
Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu mengakibatkan penghukuman. Tapi kita ingat, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Tetapi penganugerahan, pemberian karunia atas banyak pelanggaran. Pelanggaran Adam itu satu, tapi keturunannya punya banyak pelanggaran hari ini. Tapi oleh karena kasih karunia yang diberikan Allah, kita beroleh pembenaran, dipandang tidak bersalah, dibenarkan di dalam Tuhan. Bisa kita mengerti ini ya? Iya. Supaya kita tidak terus menyalahkan dosa keturunan. Bisa keluar dari situ. Amin, dia dosa piring bagi tengguang, banci mentar bagi kapas. Ini loh, karena kasih karunia Allah. Setebal apa dosa ini bulang tamarena. Bisa kita keluar dari sana. Jadi jangan pasrah atau bagikin gobiakna, bagikin keturunan kami kerina, ya. Keturunan kami sada pilobere jabuna kita ini. Apakah kita mau tetap di situ? Ya. Saya punya bola, istrinya 8, makanya dia datasan pang 5, pang 8. Lalu anak keturunan ini akibat penyakit ini tadi akibat dosa ya. Ada akibat dosa. Dalam keturunan keluarga kami memang banyak ya yang tidak hubungan keluarga ya, suami istri itu tidak ada yang baik. Kawin cerai atau istrinya lebih dari 2, orang bolangnya pun 8 istrinya. Lalu ada mama kami bilang gitu, kita ke pupang 8, lo dari heran si bagian kita. Bangga pula dia akan dosanya. Tapi kita lihat di sini. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Di dalam Tuhan Yesus ada pembenaran. Siapa yang mengalami pembenaran itu? Kita lihat ayat 17. Bagian B-nya itu ditekankan ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Kita tahu tadi ya, oleh karena Adam, oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Kata mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia itu garis bawah. Siapa yang menerima kelimpahan itu? Tidak semua orang bisa menerimanya. Ya. Waktu kami belajar sekolah Alkitab, ada teman saya bilang begini. Oleh karena dosa satu orang, semua orang menjadi berdosa. Oke lah, itu kata firman Tuhan. Tapi kenapa oleh karena satu pembenaran tidak otomatis semua dibenarkan? Katanya. Dia bertanya kepada dosen kami begitu. Kan kayaknya nggak seimbang ini Pak. Apakah ada kita punya pikiran begitu? Karena ada berdosa, semua manusia berdosa. Nah karena satu orang Yesus Kristus, kenapa nggak otomatis saja dibenarkan? Inilah bentuk keadilan Allah. Kalau semua orang secara otomatis kematian Kristus benar semuanya, dari mana kita bisa berhenti dari dosa? Kita nggak akan tahu itu dosa. Kita akan terus berdosa. Ini bentuk keadilan Tuhan. Kepada siapa pembenaran itu diberikan? Kepada orang yang mau menerimanya. Kepada orang yang mau percaya dan mengikut Yesus Kristus. Kepada dialah beroleh kasih karunia itu. Jadi bukan secara otomatis langsung kalau dosa Adam semua manusia mengalami maut. Dosa itu membuat jawaban yang singkat seperti ini. Kalau secara otomatis semuanya dibenarkan, apakah kamu tahu itu dosa atau enggak? Apakah kamu bisa berhenti di sana? Orang yang percaya dan menerima, yang baru dia bisa melihat,
Kubang-kubang kepikiran aku dalam dosa. Tadi Pak Pandu bilang ya, kita sebenarnya ini buta semuanya, tidak bisa melihat kebenaran. Kita pandang semuanya itu baik. Nanti di ayat terakhir di kitab Yohanes itu bilang, orang Farisi bilang, "Adi bagai menurutku kami hendak kalah buta," katanya sama Tuhan Yesus. Tidak bisa melihat kebenaran. Tapi pembenaran itu diberikan kepada orang yang mau mendengar, yang mau menerima, yang mau percaya. Bisa mengerti ya? Iya. Memang karena dosa satu orang Adam, semua manusia berdosa. Tapi pembenaran itu, kasih karunia itu diberikan kepada orang yang mau menerimanya. Kita ulangi bagian 17b tadi. Maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Apa yang mereka dapat? Apa yang mereka dapat? Orang yang menerima kelimpahan kasih karunia itu, apa yang mereka dapat? Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Orang yang menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus akan hidup dan berkuasa. Masih ingat ya tema remaja bersama Yesus, aku bisa. Orang yang menerima Yesus Kristus, dia bisa berkuasa atas dosa, bisa menang dari dosa, bisa lepas dari dosa. Makanya orang yang menerima kasih karunia itu, artinya dia memang mau mengakui Kristus, dia menerima Kristus, dia tidak menolak anugerah Tuhan. Inilah yang dibenarkan. Bagaimana kita yang di sini? Apakah kita menerima atau menolaknya? Masihkah kita mengatakan kok mudah kali percaya itu selamat? Kita sudah melihat bagaimana akibat dosa yang diturunkan oleh Adam, dan tidak ada sedikit pun kekuatan kita bisa keluar dari sana. Tapi ada satu pribadi, Yesus Kristus, yang oleh karena kasih-Nya yang besar menganugerahkan kita pembenaran. Dan ketika kita menerima kasih karunia itu, kita hidup. Kita tidak beroleh maut lagi. Kita dihidupkan dan kita diberikan kuasa. Masih ingat Yohanes 1 ayat 12? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Mereka yang percaya itulah yang beroleh kuasa. Kalau kita tak percaya, memang tak pernah kita punya kekuatan untuk menang dari dosa, untuk menang dari pengaruh iblis itu. Berikutnya, mari kita lihat apa yang dimiliki oleh orang yang menerima kasih karunia Allah. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, itu tadi pelanggaran Adam, semua orang beroleh penghukuman. Jelas ya, kita tahu upah dosa maut. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus, apa yang kita dapatkan? Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Pembenaran yang seperti apa? Orang yang menerima kasih karunia Allah itu, orang itu menjadi orang benar. Kalau nggak kan semua kita jadi orang berdosa. Tapi di dalam kasih karunia Allah, kita sudah jadi orang benar. Bukan benar sini ini. Tapi orang benar kan berani bilang, aku orang yang sudah dibenarkan. Ini bukan sombong, bro. Berani kan bilang begitu? Berani kan menyaksikan siapa dirimu? Kita bisa bandingkan ya. Sebelumnya aku ini keturunan Abraham, orang yang berdosa, orang yang beroleh maut, orang yang beroleh hukuman. Tapi di dalam Kristus, ketika aku percaya menerima kasih karunia Allah, aku orang benar. Ini dibenarkan oleh karena belas kasihan Tuhan. Berani kita hari ini bilang aku ini orang benar. Aku ini kalau si benar teman. Ibu kan maka hebat kami. Kenapa kita takut menyaksikan kalau kita orang benar? Siapa rupanya membenarkan kita?
Tuhan. Jangan tunggu tetangga kita bilang, enak kalau bujur kalau benar. Asandikan pena, mungkin hari ini dia bilang begitu, 2 minggu lagi dia nggak bilang begitu sama kita. Kita nunggu yang dari mana? Ucapan dari tetangga kita, saudara kita, pasangan kita, atau dari Tuhan? Kalau kita bilang dari Tuhan, kenapa kita takut nyaksikannya? Mereka bersaksi sangat hari raya dai, iya pulang bang, kita bilang. Padahal kita bilang kita sudah dibenarkan. Kami dibenarkan Tuhan. Itu ayat nabu bagi nina Tuhan, orang yang menerima kasih karunia Allah adalah orang yang beroleh pembenaran untuk hidup. Maka dia menjadi orang benar. Si tengekari nuri kenca, tapi menyaksikannya. Ih salah kali aku bu. Tidak adalah kali dosaku. Bukankah itu sudah selesai di hadapan Tuhan? Mengapa kita terus memandang kepada dosa yang kita buat? Mengapa kita nggak memandang kepada perbuatan Tuhan yang besar, yang jauh lebih besar? Inilah yang membuat kita sulit bertumbuh dalam iman. Terus kita memandang dosa kita. Terus kita memandang diri kita. Padahal ada lagunya ya, pandang saja kepada Yesus, ya yang berkuasa. Kalau kita memandang, bukankah Tuhan membenarkan aku? Bukankah Tuhan yang menjadikan aku benar, yang tidak memandang lagi kepada dosa-dosaku? Sejauh timur dari barat demikian kau jauhkan dari pelanggaranmu. Ada berapa pelanggaran tadi yang sudah kita lakukan? Kalau Adam tadi 1 pelanggaran, mengakibatkan semua manusia berdosa. Tapi karunia Allah, penganugerahan kasih karunia Allah itu tadi ayat yang ke-16, atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ini yang mau kita renungkan. Perbuatan Tuhankah yang terus kita lihat, atau perbuatan kita yang terus kita lihat sehingga kita lemah, sehingga kita nggak maju-maju? Timai lebih pagi pengakuan dosa yang sangat akhir tahun ini. Januari pagi mulai tanggal 1 bulan 1 tahun 2026 aku mulai hidup benar ini. Kuusahakan ini. Asandikan pelang kalau kita tidak lihat di mana Allah berkarya di sana. Masuk ke bulan Januari minggu ketiga udah terus lagi berbuat dosa, terus lagi diikat dosa. Kenapa? Karena kita berjuang dengan kekuatan kita, bukan dalam iman kita. Kita melihat apa arti firman Tuhan ini bagi kita hari ini. Gambaran Adam dan Kristus dituliskan Paulus di bagian ini. Untuk apa ini dituliskan? Supaya kita tahu betapa besar kasih karunia Allah itu. Dalam kasih karunia Allah itu, aku tidak menyia-nyiakannya, kata Paulus. Bolehkah satu orang membacakan 1 Korintus 15 ayat 10? Ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Silakan satu orang membacakannya. 1 Korintus 15 ayat yang 10, demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Iya. Apa kata Paulus? Karena kasih karunia Allah itu dia nggak mau menyia-nyiakan. Apa yang ada di belakangnya itu dia lupakan. Dia hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Dia tahu betul siapa dia, orang yang berdosa, yang membunuh orang-orang pengikut Tuhan. Tapi katanya aku melupakan apa yang di belakangku. Karena kasih karunia Allah itu, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Ini loh, titik awal pertobatan Paulus. Dia memandang kepada perbuatan Allah. Dia nggak ingat terus dosanya. Memang kalau kita ingat terus dosa kita, nggak akan berani kita berdiri di mimbar ini. Lengabo aku cocok, lengabo pas, kita bilang lagi. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, aku dibenarkan. Karena itu aku berdiri di sini. Kita sering ketika mau berdiri, kai karinina kalah, kai karinina. Itu
Itu yang kita pikirkan. Tapi Paulus tidaklah demikian. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Yang dulu itu aku lupakan. Dan kasih karunia itu tidak kusia-siakan. Ini loh. Tapi apa yang dilakukannya? Aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Dari rasul-rasul yang lain. Aku lebih giat. Jadi dia nggak pikirkan terus dengan dosanya yang dulu. Apalah nanti kata Petrus. Kailah karenina Johannes jumpa aku rasia. Engkau pemerintah bagian nak parah kalau engkau pemerintah. Enggak itu yang dipikirkannya. Kita kan kadang sering jumpa sama orang. Takut kita apa kesan orang sama kita. Jumpa kita sama seseorang. Semalam kau jumpa sama siapa? Apa dibilangnya tentang aku? Pengen kali kita tahu. Kainina kalah karena kita. Coba kita pikirkan apa kata Tuhan dengan aku. Ini yang membuat kita berdiri tegak, tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu. Bahkan kita bekerja lebih keras. Oleh karena pribadi Kristus, hari ini kita melihat, membandingkan bahwa kita yang sebelumnya itu adalah keturunan Adam yang berdosa, yang tidak bisa lepas dari dosa, yang akan mengalami penghukuman. Tapi oleh karena pribadi Kristus yang datang untuk kita, ketika kita menerimanya, ingat ini ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita dibenarkan, kita beroleh hidup, ada kuasa yang Tuhan berikan. Bahkan kita lihat ayat 21, dikatakan di sana, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tidak lagi mengalami maut itu. Kita memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ini yang kita dapatkan. Pribadi Yesus Kristus yang datang untuk aku, untuk saya dan saudara. Itu membenarkan kita. Itu memberikan kita hidup dan kuasa untuk menang atas dosa. Bahkan pribadi itu juga yang menganugerahkan hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Jadi mana yang kita pandang dan ikutkan hari ini? Apakah kita terus pandang kepada masa lalu kita sebagai keturunan Adam yang memang sudah digariskan berdosa, di situ kita terus berdiri. Bahkan kadang-kadang itu alat membela diri kita. Ya, namanya juga manusia, hidup dalam dosa, tidak lepas dari salah dan dosa. Kan sering itu ya kita dengar ya, aku manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Seolah-olah bangga pula dia bilang, atau pembelaan diri namanya. Kalau kita terus memandang kepada Adam, kepada hidup kita memang tidak bisa keluar dari sana. Tapi kalau kita memandang kepada Kristus yang datang untuk kita, dan kita menerima Dia, kita dibenarkan, kita hidup, kita berkuasa, kita beroleh hidup yang kekal. Efesus 2 ayat 10. Ada yang ingat? Karena kita ini buatan Allah, tidak lagi buatan yang rusak itu. Diciptakan dalam Kristus Yesus, sudah lahir kembali. Jadi bertobat itu nggak sampai hanya bertobat, dilahirkan baru. Diciptakan dalam Kristus Yesus, ngapain? Untuk melakukan pekerjaan baik. Ini orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Dia tidak terus bermegah dalam dosanya. Kalau pasal 6 ayat 1 nanti kita lihat minggu depan. 2 minggu lagi ya, minggu depan Pak Saprianta. Kita lanjutan ayat ini. Jadi bagaimana? Apakah kita terus bermegah dalam dosa karena ada kasih karunia? Sekali-kali tidak, kata Paulus. Tapi apa yang kita lakukan? Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Orang yang hidup dalam kasih karunia Allah itu, dia melakukan pekerjaan yang baik. Dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Aku bisa bekerja lebih baik dari orang lain. Kenapa tadi? Karena ada kuasa dari Tuhan. Jangan lupakan itu. Kita nggak sendirian. Tuhan kasih kuasa. Tuhan kasih kekuatan untuk kita menjadi lebih baik.
Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Sebagai kesimpulan, apa pesan firman Tuhan hari ini kita bawa pulang? Yang pertama, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Kasih karunia itu sudah diberikan. Kalau kamu mau menerimanya, kamu akan mendapat pembenaran, akan beroleh hidup dan kuasa, akan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, jangan terus memandang kepada dosa. Kalau sadar hari ini kita orang berdosa, datang kepada Tuhan Yesus yang berkuasa menyelesaikan dosa kita. Hanya Yesus Kristus yang berkuasa menyelesaikan dosa. Setebal apapun, sebanyak apapun pelanggaran-pelanggaran kita selama ini, hanya Yesus yang bisa menutupi dosa kita. Kiranya dua hal ini kita ingat dan kita bawa pulang. Jangan sia-siakan kasih karunia yang diberikan Allah. Jangan terus pandang dosa, selesaikan bersama Tuhan. Maka kita akan hidup dan memiliki hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu berbicara kepada kami siang ini. Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk bisa memahami perkataan ini. Bahkan bukan hanya memahami, tapi itu tinggal diam di dalam hati kami. Sehingga kami boleh benar-benar menerima kasih karunia itu dan hidup di dalamnya. Kami dibenarkan. Kami beroleh hidup dan kuasa dari Tuhan, karena Tuhan hidup. Bahkan kami memiliki hidup yang kekal itu. Kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu. Bahkan kami bekerja lebih keras dari orang-orang lain Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari, ketika kami sadar akan dosa, kami datang kepada Tuhan yang berkuasa menyelesaikan dosa kami. Sehingga dosa itu tidak lagi merusak, merasuk kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami sudah mendengar firman ini. Teruskanlah ini di dalam tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus menemani hidup kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan memimpin kami sepanjang minggu ini. Tuhan memelihara, menyertai jemaat Tuhan, memperhatikan kami satu persatu, supaya hidup kami ini hidup oleh karena kasih Tuhan, hidup untuk menyenangkan Tuhan yang sudah memberikan kami kasih karunia itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami akan pulang dari tempat ini, Tuhan menemani, menyertai dan melindungi kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Allah beri puji. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Oke, mana matikan ini?